Halo, kembali lagi bersama saya Adli Kusuma. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang penyajian laporan keuangan. Membandingkan dari yang PSAK 1 dengan contoh laporan keuangan yang saya ambil dari laporan keuangan Agung Podomoro Land. Oke, pertama kita membahas apa tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi-informasi sebagai berikut. Nah, komponen laporan keuangan ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode. Jadi kita langsung saja ke laporan posisi keuangan. Oke, di sini, bentar, ada laporan posisi keuangan PT Agung Podomoro Land pada tahun 2023 dan 2022. Ini dibandingkan sebelah-sebelahan. Jadi di laporan posisi keuangan ini menurut PSAK 1, aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nih. Liabilitas juga dibagi menjadi dua, ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Untuk ekuitas, ada yang hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, laporan posisi keuangan itu informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Pembedaan aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Di sini pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pajak tangguhan itu nggak boleh di jangka pendek, tapi ditaruhnya di jangka panjang. Sini. Lanjut, pos dalam laporan, penyajian aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Di sini udah dilihat, ini terpisah, yang di sini aset lancar, ini aset tidak lancar, yang liabilitas juga terpisah. Di sini liabilitas jangka pendek, dan di sini liabilitas jangka panjang. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Oke, sekarang kita akan membahas aset lancar. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Ini ya, yang aset lancar. Mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Atau ada juga kas atau setara kas ini. Kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Sini entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Jadi yang nggak termasuk di kategori di atas ini akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar di sini.
di mana ada persediaan, hotel, aset real estate, instrumen keuangan, aset keuangan lainnya, investasi, uang muka, properti, aset tetap, aset tak guna, biaya yang ditangguhkan, aset pajak tangguhan, goodwill, dan lain-lain. Di aset lancar ada kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, hotel, aset real estate, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Dan di sini ada jumlah asetnya. Sekian. Yang 2023 dan 2022. Lanjut ke liabilitas lancar. Di sini liabilitas lancar itu mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi di sini liabilitas jangka pendek ada utang bank, surat utang jangka menengah, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, utang akrual, utang bank jangka panjang, utang obligasi, uang muka, diterima di muka, dan direalisasi dalam waktu 1 tahun. Sedangkan akan diklasifikasi liabilitas yang termasuk kategori jangka panjang jika tidak memenuhi kategori di atas ini. Jadi di sini ada liabilitas jangka panjangnya, surat utang, utang bank, utang obligasi, utang uang muka penjualan dan pendapatan diterima di muka, uang jaminan penyewa, liabilitas imbalan, dan liabilitas pajak tangguhan. Seperti yang dikatakan tadi, liabilitas pajak tangguhan itu masuknya ke jangka panjang. Dan ini jumlah total liabilitasnya. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan juga sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Oke, sebelum ke laporan laba rugi, di sini juga ada ekuitasnya. Di ekuitas terdapat modal saham, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal, selisih transaksi perubahan ekuitas dan entitas anak, selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali, serta penghasilan komprehensif lainnya. Saldo laba, ada juga ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, di sini jumlah ekuitasnya sekian. Dan bisa kita lihat, ini ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Ini dan ini dua-dua, ini 23. Bisa kita lihat ini balance dengan yang jumlah aset. Nih, berarti sudah benar laporan posisi keuangannya. Sekarang kita lanjut ke laporan laba rugi komprehensif. Nah, ini laporan laba rugi PT Agung Podomoro Land. Laporan laba rugi itu laporan laba rugi komprehensif, penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi, klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat, penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Dan ini ada minimum line item, pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan lain-lain. Di sini perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi.
Ada 3, yaitu selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sales, dan dampak translasi laporan keuangan. Dalam 2 laporan ada laba sebelum laba komprehensif dan laporan laba komprehensif dimulai dari laba atau rugi bersih. Oke, ini ada ilustrasinya, di mana ada pendapatan, nih, ada penjualan dan pendapatan usaha, ada juga beban pokok penjualan, ini dia, beban pokok penjualan, lalu ada laba kotor juga di sini, laba bruto, ini ada beban penjualan, beban umum, penghasilan ini beban umum dan administrasi, penghasilan bunga, beban pajak final, laba rugi instrumen keuangan derivatif, bagian laba neto entitas asosiasi, di sini sesuai. Ini beban lain-lain, ada beban administrasi juga. Di sini beban-beban yang dimiliki PT Agung Podomoro Land. Lalu ada laba penjualan aset tetap, keuntungan kerugian lainnya, neto. Lalu di sini juga ada laba sebelum pajak, sesuai. Di sini juga ada laba sebelum pajak, ada beban pajak penghasilan, di sini ada beban pajak penghasilan, laba periode berjalan, ada juga penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini. Nih, laba tahun berjalan itu sama dengan laba periode berjalan. Pendapatan komprehensif lainnya ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Sini ada pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Lalu ada juga pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Di sini yang pertama ada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja. Lalu ada bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi yang direklasifikasi ke laba rugi, itu laba rugi nilai wajar neto, dan ada laba rugi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak. Sini juga ada jumlah laba komprehensif periode berjalan. Nih. Lalu jumlah laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk segini dan kepentingan non-pengendali. Lalu jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Bisa dilihat jumlah totalnya sekian. Lanjut, ini yang tadi ya, yang ini. Yang diatribusikan kepada, dan ini. Oke, ini ada minimum line, mana ada pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi, lalu beban pajak, dan ada juga suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak, keuntungan atau kerugian setelah pajak. Ada laba rugi setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat. Dan terakhir ada bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas
mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah ini merupakan penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya, restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas, dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi. Pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, dan pembalikan liabilitas diestimasi lain. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Di sini ada pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Ya, ini yang menurut sifat ya. Seperti ini contohnya. Dan di sini klasifikasi beban sesuai fungsi. Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Ini dia laporan perubahan ekuitas PT Agung Podomoro Land. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi di laporan perubahan ekuitas ini ada modal saham, ada tambahan modal disetor, ada uang muka, setoran modal, ada komponen ekuitas lainnya, ada ekuitas entitas anak, ini selisih transaksi perubahan, selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali, bagian penghasilan, komprehensif lain, selisih KURS karena penjabaran laporan keuangan, kerugian nilai wajar, dan ada pengukuran kembali liabilitas. Di sini saldo laba, ini ditentukan penggunaannya, yang ini tidak ditentukan penggunaannya. Di sini ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan di sini kepentingan non-pengendali, dan jumlah ekuitas atau totalnya. Gini bentuknya. Laporan perubahan ekuitas dari PT Agung Podomoro Land. Lanjut ke, selanjutnya ada ini juga ya. Ini juga laporan perubahan ekuitas. Lanjut ke catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu yang ini. Ini sampai bawahnya. Sampai bawah itu merupakan catatan atas laporan keuangan. Di mana catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis.
Juga membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan di sini ada pengungkapan lain, pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama LK. Pengungkapan lain ada dua ini, lalu yang pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun di sini. Sekian PPT-nya. Tapi sebelum itu, saya ingin membahas juga laporan ini, laporan arus kas. Laporan arus kas keuangan dari PT Agung Podomoro Land. Di sini bisa kita lihat ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, dan juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, untuk arus kas dari aktivitas operasi ada ini. Penerimaan kas dari pelanggan, kas dihasilkan dari operasi, dan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi. Ini juga tahun 23 dan 22 ya. Lalu untuk arus kas dari aktivitas investasi ada ini. Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi, segini. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaannya ada ini. Dan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan ditemukan sekian. Kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas. Ini 23, ini 22. Kas dan setara kas awal periode. Ini 23 dan ini 22. Lalu terakhir ada kas dan setara kas akhir periode. Nih. Oke, jadi ini tampilan lengkapnya dari laporan arus kas PT Agung Podomoro. Sekian penjelasan saya mengenai PSAK 1 dan contohnya yang saya ambil dari PT Agung Podomoro. Semoga bisa dimengerti. Oke, sekarang kita lanjut ke aset tetap. Yang pertama, saya akan membahas cara mengerjakannya menggunakan metode garis lurus. Jadi, ini udah ada soalnya, ada biaya peralatan, umur manfaat, ini 5 tahun ya. Lalu umur manfaat dari totalnya ini 10.000 kilo, dan ada nilai sisa di sini. Pertama, untuk mengisi yang tabel tahun ini, kita ikuti dari umur manfaatnya berapa tahun. Di sini kan 5 tahun. Jadi tinggal kita isi dari 1 sampai 5. Dia ada 5 row begini. Lalu untuk biaya yang dapat disudutkan, itu kita ambil dari biaya peralatan awal ini dikurangi nilai sisanya. Besar 2 juta. Ini agar tidak bergeser, kita tambahin string dulu. Nah, sudah. Lalu biaya yang dapat disudutkannya untuk tiap tahun ini akan sama, jadi tinggal di drag saja. Oke, 2 juta semua. Lalu untuk rate-nya itu kita dapatkan dari 100% dibagi tahunnya. 5 tahun. Begini. Ini kita buat jadi persentase. Berarti 20% rate-nya. Rate-nya juga sama semua untuk setiap tahun. Selama 5 tahun rate-nya 20%. Lalu untuk yang biaya penyusutan ini, kita dapatkan dari biaya yang dapat disusutkan dikali rate-nya. Dan menemukan 400.000. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga caranya sama, dikalikan.
Jadi kita tinggal drag rumusnya. Nah, semuanya 400.000, kalikan semua. Lalu untuk akumulasi penyusutannya. Caranya adalah kalau akumulasi penyusutan tahun pertama tentu saja cuma ada yang 400.000 ini. Lalu lanjut ke akumulasi tahun kedua, itu kita tambahkan dari yang atasnya ini, kita tambahkan dengan yang tahun selanjutnya. Misalnya di sini tahun kedua, berarti kita tambahkan dengan yang tahun kedua. Bukan 800.000. Rumusnya sama sampai bawah, jadi tinggal kita drag saja. Dan bisa kita temukan sekian. Lalu, nah ini udah sama ya, 2 juta. Untuk nilai bukunya sekarang, kita caranya itu pakai biaya peralatan ini dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Ini. Caranya itu sama, sampai bawah. Semuanya dikurangi biaya peralatan awal ini. Kita string dulu, agar tidak geser. Nah, yang geser itu adalah ininya, akumulasi penyusutannya. Jadi kalau yang di kedua, ini tuh rumusnya sama, tapi dikurangi dengan F9. Dikurangi akumulasi penyusutan tahun yang kedua. Tapi karena ini udah kita string, berarti bisa kita drag ke bawah. Nah, begini. Sehingga dapat kita temukan nilai sisanya udah sama, berarti benar. Jadi begini ya, cara mengerjakannya menggunakan metode garis lurus. Oke guys, sekarang lanjut ke yang metode unit aktivitas. Jadi soalnya sama, tapi di sini ada unit aktivitasnya ditambahin. Ini termasuk sebagai soal. Jadi untuk pengisian tahunnya sama seperti tadi, tinggal kita ikuti saja. Kalau 5 tahun kita tulis 1 sampai 5. Lalu biaya per kilonya ini kita dapatkan dari biaya peralatan dikurangi nilai sisa. Tapi ini harus dikurung ya. Dikurung, lalu dibagi, nah total unitnya 10.000. Agar tidak turun, kita string semua. Biar rumusnya bisa di drag ke bawah. Udah, oke. Nah, kita drag aja. Biaya per kilonya 200. Lalu untuk biaya penyusutan per tahunnya, itu tinggal kita kalikan. Unit aktivitas dikali biaya per kilo. Nah, lalu ini tidak perlu kita string karena emang mau diturunin semua. Ini kita tinggal drag aja. Nah, ini udah turun. Dengan rumus yang sama, dikali semua. Dan kita temukan biaya penyusutan per tahunnya seperti ini. Lalu untuk akumulasi penyusutan sama seperti tadi, kalau tahun pertama langsung aja. Tapi kalau tahun-tahun selanjutnya jangan lupa ditambahin dengan atasnya. Lalu yang bagian atasnya ini ditambahin dengan biaya penyusutan per tahun pada tahun itu. Tinggal kita drag lagi rumusnya. Nah, 2 juta benar. Lalu nilai bukunya caranya sama seperti tadi. Biaya peralatan awal ini kita harus string agar tidak turun karena semua tahun akan memakai biaya yang sama yaitu 2.050.000 ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun tersebut. Nah, lalu tinggal kita drag. Kita temukan nilai sisanya benar 50.000 ya. Jadi begitu cara kalau menggunakan metode unit aktivitas. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke metode saldo menurun atau bisa disebut juga double declining. Yang pertama, untuk pengisian tabel tahun ini, caranya kita sama seperti tadi, tinggal ketik saja 1 sampai 5. Lalu untuk nilai buku awalnya, yang pertama kita akan menggunakan untuk tahun pertama ini kita pakai yang sini, biaya peralatan awal. Nah, tapi ini agak berbeda karena nilai buku awal untuk tahun keduanya itu pakai dari nilai buku yang dari tahun pertama. Gitu juga dengan bawahnya. Jadi rumusnya sama, kita tinggal drag.
Udah. Lalu untuk rate-nya, ini rate-nya tetap sama semua, tapi berbedanya yaitu dia menggunakan rate rate pada setiap tahunnya sama, tapi rate-nya itu harus dari 20% rate dari metode garis lurus ini dikali kali 2. Nah, jadi 40%. Ini sama semua ya. Jadi bisa kita copy terus pas 40% semua untuk 5 tahun. Lalu untuk biaya penyusutannya itu caranya tinggal kita kalikan dari nilai buku awal ini kita kali dengan rate-nya. Nah, ditemukan segini. Untuk tahun di bawahnya ini caranya sama semua, yaitu tinggal dikalikan saja. Jadi tinggal kita drag. Nah, gini. Jadi caranya sama semua, yaitu nilai buku awal dikali rate, tapi nilai buku awalnya ambil dari nilai buku tahun di atasnya. Akumulasi penyusutannya sama seperti tadi, kalau tahun yang pertama tinggal biaya penyusutan yang awal ini langsung aja. Tapi kalau yang untuk tahun kedua, jangan lupa ditambah sama atasnya dengan biaya penyusutan pada tahun tersebut. Jadi seperti ini. Ini masih 820.000 karena di sini masih kosong ya. Tinggal di drag, rumusnya sama. Lalu lanjut lagi ke nilai buku. Nilai bukunya cari tetap sama, biaya perawatan awal ini taruh string karena ini untuk 5 tahun depan. Lalu kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, karena udah kita string ya. Yang F7 emang nggak usah di string karena biarin turun. Kita tinggal drag ke bawah. Maaf, ini. Oke. Ini bisa kita lihat kalau nilai bukunya yang di akhir ini belum 50.000. Nah, itu kita harus melakukan plug. Plug itu dimana kita biaya penyusutan tahun kelima ini kita pakai cara, nah, ini dikurangi sisa. Seperti ini. Bisa kita lihat nilai sisanya jadi benar 50.000. Ini kita namakan sebagai plug ya. Plug ini dilakukan hanya di metode saldo menurun ini. Kita caranya gini. Oke, sekarang lanjut lagi ke parsial garis lurus. Jadi yang membedakan parsial garis lurus dan garis lurus biasa itu adalah ini. Ada jika peralatan dibeli pada bulan April. Jadi kalau yang garis lurus itu peralatannya selalu dibeli di awal tahun, berarti Januari. Nah, cuman kalau yang parsial ini itu tidak dibeli di awal tahun. Jadi bisa di bulan mana saja dan di sini saya mencontohkan jika menggunakan bulan April. Jadi jika peralatannya dibeli pada bulan April. Nah, di sini kita akan tulis tahunnya dulu. Memang kalau di parsial, kita akan menambahkan 1 tahun. Jadi ada tahun ke-6. Bertambah tahun terakhir, tahun ke-6. Lalu untuk biaya yang dapat disusutkan, itu sama ya. Caranya ini, biaya peralatan awal dikurangi nilai sisa. Kita string, biar bisa di-drag. Lalu bisa langsung kita drag. Lalu untuk rate-nya juga sama, kita pakai yang seperti di metode garis lurus tadi, yaitu 20%. Kita drag.
Nah, ini yang membedakan di partial year-nya. Ini ada tabel tambahan ya, karena ini kan yang partial. Jadi untuk bagian partial year ini, pertama kita cuma perlu menambahkan di tahun pertama dan tahun terakhir. Untuk yang tahun pertama ini kan April. Jadi dimulainya dari April. Di April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9/12. 9/12 atau jika didesimalkan sama dengan 0,75. Lalu untuk yang tahun terakhir, ini kita kurangi 12 dikurangi 9 kan 3. Jadi di sini 3/12 atau setara dengan 0,25. Untuk biaya penyusutannya sama seperti yang tadi, cuman untuk yang tahun pertama dan tahun terakhir ini kita harus kalikan juga dengan partial year-nya. Ini juga. Nah, untuk yang biaya penyusutan tahun 2 sampai 5 itu tetap kita kalikan biasa, tapi tidak perlu dikalikan partial year karena nggak ada ya. Dan tinggal di drag gini. Lalu untuk akumulasi penyusutannya sama seperti tadi. Kalau tahun pertama tinggal langsung aja. Kalau tahun kedua jangan lupa ditambahin dengan yang atasnya. Lalu tambahin dengan tahun tersebut. Seperti ini. Lalu tinggal kita drag. Nilai bukunya juga caranya sama seperti tadi. Biaya peralatan awal ini dikurangi akumulasi penyusutan di tahun tersebut. Tapi ini jangan lupa kita string agar tidak geser. Agar bisa kita drag seperti ini. Nah, dengan begitu kita temukan nilai buku akhirnya 50.000 udah sesuai dengan nilai sisanya. Jadi begitu untuk mengerjakan parsial garis lurus. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada parsial saldo menurun. Sama seperti tadi, yang garis lurus, parsial itu membedakannya hanya pada bulannya. Jadi tidak pada awal tahun, tapi pada bulan tertentu. Di sini saya memilih bulan April. Nah, apa bedanya sama yang parsial garis lurus? Di sini metodenya yang kita pakai berbeda. Jadi di sini tetap ada kita tambahin partial year-nya, tapi kita pakai metodenya metode saldo menurun, bukan metode garis lurus. Jadi tabelnya berbeda, tabelnya seperti ini. Dan sama, karena ini sama-sama parsial, jadi akan kita tambahin 1 tahun lagi di akhir. Jadi ini 5 tahun tapi 6. Ini. Lalu untuk nilai buku awalnya, kita pakai nilai biaya peralatan awal ini. Dan untuk nilai buku awal yang tahun kedua, kita selalu pakai nilai buku pada tahun di atasnya. Jadi tinggal caranya sama, kita drag. Untuk rate-nya itu juga sama, kita pakai rate yang sesuai dengan metode saldo menurun ini. Rate-nya kita pakai 40%. Terus kita drag karena sama semua. Lalu, partial year ini yang membedakan. Tapi kesamaannya itu sama-sama ditambahin di tahun pertama dan tahun terakhir. Di sini karena mulai April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu 9 dari 12. Total 1 tahun kan 12 bulan. Setara dengan ini kita buat jadi desimal 0,75 dan di sini sisanya 12 kurang 9 3/12 0,25 jika didesimalkan. Lanjut ke biaya penyusutannya. Biaya penyusutannya ini tinggal dikalikan. Cuman jangan lupa kalau yang di tahun pertama sama tahun terakhir ini kita harus kalikan sama partial year-nya juga. Jadi begini. Nah, ini juga jangan lupa. Ini masih kosong karena belum di drag semua. Nah, ini kita tulis rumusnya dulu aja. Lalu di sini caranya tinggal ini nilai buku awal tiap tahun dikalikan sama rate-nya aja. Tidak perlu dikalikan yang bagian sini karena emang kosong. Emang nggak ada, jadi cukup ini. Dan ini tahun 2 sampai 5 caranya sama, seperti ini.
Dan untuk akumulasi penyusutannya, caranya sama, kalau tahun pertama tinggal biaya penyusutannya aja ditaruh langsung, cuman kalau tahun kedua jangan lupa dijumlahkan sama atasnya, sama biaya penyusutan pada tahun keduanya ini, seperti ini. Ini masih 6,15 karena emang masih kosong, lalu kita drag biar nanti langsung keluar semua. Lalu untuk nilai bukunya, caranya sama. Kita pakai biaya awal ini, kurangi akumulasi penyusutan pada tahun tersebut. Ini kita kunci, kita string, agar tidak bergeser ya, karena akan pakai ini semua. Lalu ini agar keluar semua, ini yang udah aku rumusin, agar keluar semua nilai buku ini yang udah kita rumusin di sini, tinggal kita drag. Nah, seperti ini. Ini udah ngikutin semua kan? Udah keisi semua. Jadi ini ambil dari sini, ini ambil dari sini. Oh, sisanya rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kenapa ini nilai bukunya kok belum 50.000, belum sesuai dengan nilai sisa? Itu karena kita di sini harus melakukan plug, seperti yang saya jelaskan di tadi, metode saldo menurun yang bukan parsial. Kalau di parsial kita tetap harus melakukan plug. Jadi plug itu caranya seperti tadi, sama dengan nilai buku awal di tahun terakhir ini kita kurangi dengan nilai sisanya. Ini. Sehingga bisa kita temukan nilai sisanya udah sama, 50.000. Berarti udah benar. Yang ini kita namakan, kita harus plug. Nah, jadi begitu cara pengerjaan untuk partial saldo menurun. Jadi caranya itu sama, yang membedakan hanya di kolom partial year ini, di mana kalian perlu mengkalikan tahun pertama dan tahun terakhir dengan pecahan ini. Nah, cuma yang pertama dengan terakhir ya yang dikalikan. Untuk dapat dari mana, itu seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kalau April, ya udah April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kan totalnya 9. Nah, jadi 9/12. Cuman kalau yang untuk bawah ini sisanya. Jadi 12 kurang 9. Nah, kalau kalian masih bingung, aku kasih contoh lagi nih. Misalnya September ya. Kalian dibeli September. Berarti partial year untuk tahun pertamanya, tinggal kita hitung September, Oktober, November, Desember. Berikan 4. Berarti di sini itu 4/12. 4 bulan dari 12 bulan yang merupakan 1 tahun. Ini. Lalu kalau bagian yang terakhir, kalau misalnya September, berarti kan tinggal 12 dikurangi 4. 12 kurangi 4 itu 8. Jadi 8/12. Nah, gitu. Jadi untuk partial year ini kalian harus lihat dari dibeli pada bulan apa. Itu yang menentukan partial year-nya berapa. Jadi bisa berubah-berubah, tidak selalu 9/12, tidak selalu 3/12, tapi tergantung bulan apa dibelinya. Ingat sekali lagi, partial year hanya saat peralatan tersebut dibeli tidak di awal tahun, tapi di bulan tertentu. Jadi sekian penjelasan saya mengenai pengerjaan aset tetap dengan berbagai metode, ada metode garis lurus, metode unit aktivitas, ada metode saldo menurun, ada 3, dan juga udah saya jelaskan kalau misalnya ada parsial, di mana tidak dibeli di awal tahun tapi di bulan tertentu. Itu caranya udah saya jelaskan tadi, untuk yang metode garis lurus dan juga parsial saldo menurun. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih.